Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky. Saya ingin membahas saya tertarik membahas soal logistik regression. Nah, mungkin teman-teman masih familiar ya, atau belum familiar sama sekali dengan logistik regression. Mungkin familiarnya sama regresi linear ya, saya yakin teman-teman sudah familiar dengan regresi linear. Cuma nanti kita akan membahas logistik regression. Nah, bedanya logistik regression ini apa sih dengan linear regression ya, teman-teman ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, yang perlu teman-teman pahami adalah bagaimana kita memahami machine learning ya. Jadi machine learning itu secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu supervised learning sama unsupervised learning ya. Teman bisa lihat ya yang ada di sebelah kiri, itu adalah supervised learning, itu di mana data-data dilabeli ya, seperti bebek, atau bukan bebek. Nah, itu dilabeli, teman-teman bisa lihat gambar itu, yang gambar kelinci maupun gambar terenggiling itu dia tidak dilabeli ya, not duck kayak gitu. Yang lainnya dilabeli sebagai duck ya atau bebek ya. Jadi semuanya dilabeli. Jadi untuk supervised learning dari data awal aja dia sudah diidentifikasi ya, apakah ini bebek atau enggak. Kemudian baru masuk ke learning ya, supervised learning baru muncul predictive model. Nah, jadi itu datanya yang dari situ diambil, dilatih, kemudian kita kasihkan pertanyaan ya, misalnya, nah seperti ini apakah bebek atau enggak? Nah, prediktifnya akan menjawab, oh ini bebek, oh ini bukan bebek. Dari data yang sebelumnya dilatih. Nah, sedangkan unsupervised learning, itu teman-teman ya, ketika datanya memang belum dilabeli. Nah, dia gimana membedakan caranya? Kok yang ini bisa dikelompokkan, yang bebek sama bebek ini dikelompokkan dan jadi satu, yang kelinci sendiri, yang landak juga sendiri ya. Jadi teman-teman ini kalau unsupervised learning itu memang dibedakan berdasarkan ciri ya, kesamaan dan sebagainya ya, yang memang objek ini sama apa enggak. Nah, itu didasarkan pada itu. Kalau teman-teman bisa lihat gambarnya yang ada di sebelah kanan ya, yang unsupervised learning itu salah satunya adalah clustering algoritma ya, atau algoritma clustering. Itu dibedakan berdasarkan bebek ya. Misalnya bebek itu punya paruh seperti itu, kemudian ada sayap, ada kaki dua, punya bulu dan sebagainya. Nah, maka oh ini loh yang ciri-ciri ini hampir mirip nih. Tapi kita nggak ngerti ya, itu bebek jenis apa. Cuma terus yang kelinci, oh kelinci ini punya telinga panjang. Dia karakternya seperti ini, gambarnya seperti ini. Oh yang lada, dia itu karakternya punya duri-duri di punggungnya. Dia beda sama kelinci sama bebek ya. Objek-objek itu berbeda ya. Sehingga ini dikelompokkan berdasarkan kesamaannya. Nah, sebelumnya kita nggak ngerti sebenarnya ini bebek, beneran bebek apa enggak kayak gitu ya. Jangan-jangan misalnya kita ada unggas yang sama, yang mirip bebek misalnya ya. Misalnya ayam atau misalnya yang mirip bebek adalah platypus ya. Itu memang digolongkan sebagai itu karena mirip ya. Mirip mungkin punya punya kaki dua, kemudian punya bulu, punya sayap, punya moncong gitu ya. Nah, sedangkan kelinci, mungkin yang hewan-hewan yang mirip sama kelinci juga banyak. Tuh ya. Terus misalnya kanguru ya, dia punya telinga yang panjang juga. Dia punya 4 kaki, cuma dia lebih besar ya, kakinya lebih tinggi. Cuma kalau dikelompokkan mungkin saja dia masuk kelompok dari kelinci ya. Terus terenggiling. Nah, terenggiling ini mungkin tikus ya yang sama terenggiling. Cuma terenggiling di bagian punggungnya punya duri. Nah, itu mungkin bisa dikelompokkan. Jadi awalnya itu kita nggak ngerti kalau unsupervised learning. Sebenarnya ini bentuknya apa sih? Nah, itu kita masih belum mengerti karena kita masih belum melabeli. Nah, kemudian
machine learning ini dibagi menjadi macam-macam ya, tadi supervised learning, unsupervised learning, sama reinforcement ya. Kalau supervised learning itu dibagi lagi ya, ada regression, ada decision tree, random forest, sama classification. Nah, kita akan membahas yang namanya nanti classification, salah satunya adalah logistic regression. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya, kenapa kok tidak masuk regresi? Ya. Kenapa kok masuk ke klasifikasi? Jadi, kenapa kok dia masuk ke klasifikasi? Karena dia punya label. Ya, jadi logistic regression itu syaratnya harus punya label. Itu yang perlu teman-teman garis bawahi, bahwa memang syaratnya adalah harus punya label. Nah, sedangkan regresi biasa, dia memang secara untuk data-data kontinu saja itu sebenarnya bisa digunakan ya, untuk data-data kontinu tanpa label sebenarnya dia bisa dijalankan seperti itu. Nah, kemudian di sini ya datanya kita bisa lihat ya, untuk yang regression, decision tree, sama random forest, clustering itu menggunakan data kontinu. Sedangkan classification, asosiasi, sama hidden marquee model itu menggunakan data-data kategorikal ya. Jadi memang di sini harus memang kategori ya, kategorikal ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi bedanya supervised sama unsupervised learning sebenarnya lebih dititik beratkan pada nanti pengujiannya ya teman-teman ya. Kalau supervised learning, kalau ini saya balik lagi ya di sini ya. Jadi supervised learning data itu nanti dilatih dan nanti akan dites ya. Oh, misalnya ini dari model data yang kita ambil kemudian kita tes ya. Apakah hasil prediksinya itu sesuai dengan tes atau enggak. Cuma kalau clustering itu lebih fokus pada clusternya ya, atau pengelompokannya ya. Kalau unsupervised learning itu lebih pada pengelompokannya. Tapi kalau yang ini ya di tes ya, ada pengetesannya ya. Dari ini harus predictive model sama realnya gimana, seperti itu. Nah, lanjut ya, kita mungkin teman-teman ada yang tahu grafik ini ya. Jadi ini garisnya lurus banget di sini. Di sini ada kelas negatif sama kelas positif. Kalau semakin ke kiri negatif, kalau semakin ke kanan kelas positif ya. Jadi ada data yang menunjukkan bahwa ini ukuran tumor ya teman-teman ya. Dia ukuran tumor seperti ini, masuknya tumor ganas apa enggak ya? Jawabannya adalah ya atau tidak ya. Kalau 0,5 itu masih abu-abu ya, antara ya atau tidak. Tapi yang jawaban yang jelas adalah ya atau tidak. Kita ambil contoh ya seperti ini. Nah, sebenarnya untuk data-data seperti ini, ukuran tumor, kemudian tumor ini ganas ya atau tidak, itu adalah jawaban dua opsi jawaban yang disebut biasanya biner ya teman ya. Jadi cuma ada dua jawaban dan biasanya ini lebih cocok digunakan kalau kita menggunakan regresi logistik. Nah, ini kita coba ya plot dengan menggunakan regresi linear, hasilnya seperti ini ya. Oke, kalau dari data kayak gini sih masih oke ya teman ya. Kita masih bisa membedakan, oh yang ukuran tumornya segini tuh dia masuknya tumor ganas loh. Oh, yang ukuran tumornya segini dia tidak masuk tumor ganas loh, dibedakan seperti itu. Ini masih terkelompok di sini lah ya datanya, yang masuk tumor ganas dan yang tidak masuk tumor ganas. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah gimana kalau kita punya masalah seperti ini teman-teman. Di dalam model regresi linear kita punya yang namanya outlier atau pencilan data ya, yang mana pencilan data itu di luar dari kurva regresi ini ya, garis regresi ini. Nah ini yang menjadi kesulitan ya kita untuk mengolahnya ya, untuk membedakan yang mana sih yang termasuk tumor ganas maupun yang nggak masuk tumor ganas berdasarkan ukuran tumor. Karena di situ ada
ada outlier yang memang sangat jauh dari garis regresinya. Seperti itu. Sehingga hal yang bisa paling kita gunakan untuk membuat model adalah menggunakan regresi logistik. Nah, mungkin di sini ada yang menanyakan ya, kenapa kok regresi logistik dia nggak masuk ke dalam regresi? Ya, kenapa kok dia masuk ke, kalau teman lihat ya, ke klasifikasi? Karena memang fungsinya untuk mengklasifikasikan ya teman-teman ya. Sedangkan regresi linier, polinomial dan sebagainya, dia digunakan untuk memprediksi berdasarkan biasanya ya itu untuk variabel bebas maupun variabel terikat untuk data-data yang kontinu. Sedangkan klasifikasi itu ada yang namanya data kategori dan itu wajib ya, data kategori ya atau tidak, seperti itu. Sehingga di sini bisa kita ketahui bahwa memang model regresi linier memang nggak kurang cocok untuk melakukan prediksi dari data-data yang kategorikal, yang bersifatnya kategorikal seperti ini. Apalagi kalau kita temukan di data-data kategorikal itu kita temukan outlier atau pencilan seperti ini, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kalau teman-teman pernah belajar kalkulus, ini fungsi S-nya itu seperti fungsi bilangan natural ya, teman-teman, atau E. Nah, itu kalau teman-teman pelajari di E ya, atau bilangan natural, itu sebenarnya kita bisa buat ya, Deret Taylor. Nanti kita bisa turunkan ya, di mana fungsi E itu sekitar kalau kita buat angka itu adalah 2, sekian ya, 2, sekian. Dan fungsi E itu atau sigmoid, nanti kita coba plotkan ya gimana fungsinya untuk membuat fungsi sigmoid seperti ini. Atau kalau di matematiskan ke dalam program itu biasanya fungsi eksponensial, EXP ya. Jadi tipe-tipe logistic regression itu ada macam-macam, ada binary logistic regression, ada multinomial logistic regression, ada ordinal logistic regression. Nah, binary ini ya logistic regression yang memiliki cuma 2 output saja, yaitu ya positif, negatif, obesitas atau enggak. Kemudian ada multinomial logistic regression ya. Jadi outputnya itu 2 atau lebih ya. Contohnya untuk kegiatan sentimen analisis ya teman-teman ya. Untuk melihat, oh dia termasuk positif, negatif, netral. Kemudian kita bisa menggunakan ordinal logistic regression ya. Untuk memiliki 2 output atau lebih dengan memperhatikan urutan. Ya, misalnya membagi kelas mahasiswa dalam indeks IPK ya. 1, 2, 3, dan 4. Cuma yang kita gunakan di sini adalah binary logistic regression ya, teman-teman. Nah, di sini ada mungkin masih belum kebayang ya. Gimana sih kalau misalnya kita ada sebuah data ya, kita dikasih sebuah data, kemudian kita suruh menentukan. Ini data seperti ini, kamu gimana menentukan ini termasuk apa? Kemudian kamu harus memilih analisis apa. Nah, itu yang penting teman-teman ya. Kita harus mengerti data kita dan kita harus mengerti tujuan dari analisis data kita itu seperti apa. Nah, kalau kita punya data seperti ini ya, ini adalah DMF ya. Mungkin teman-teman bertanya, DMF itu apa sih? DMF itu adalah Department of Motor Vehicle. Kalau di sini Samsat ya gampangannya. Jadi Samsat, dan memang kalau di luar negeri ya, apalagi di Amerika, saya ngambil data di Amerika, memang untuk tes Samsat atau tes motornya itu ada nilainya sendiri, dan resultnya itu adalah 01 biner ya. Itu menunjukkan kalau 0 nggak lulus tes motor, kalau 1 dia akan lulus tes motornya, seperti itu. Nah, kita coba praktik di Python ya teman-teman ya, kita coba praktik di Python gimana caranya kita yang pertama gimana caranya kita ngeranin program, kemudian gimana caranya kita membuat sigmoidnya dulu ya mungkin ya, kemudian ngeran program seperti ini di Python. Oke, saya akan buka dulu ya, bentar. Kita akan belajar di Python langsung, mungkin saya akan coding ya secara live di Python-nya langsung.
Bentar ya. Titan, Jupiter, Mars. Area ini ada kendala teknis di sini untuk membuat run programnya ya teman-teman ya. Ada beberapa kendala. Nah, ini teman-teman ya, ini udah oke. Nah, kita coba run ya. Kita coba run. Bentar ya. Oke, teman-teman. Jadi ini coba ya kita belajar terkait logistic regression. Yang pertama saya akan memilih program saya itu di Python. Oke ya, ini sudah terbuka di sini. Mungkin kita belajar dulu terkait gimana sih ini ya, untuk yang kali ini gimana sih caranya memplot sigmoidnya, fungsi sigmoidnya itu sendiri ya. Yang pertama untuk fungsi sigmoidnya sendiri jelas kita menggunakan matplotlib ya teman-teman ya, sama numpy karena memang kita butuh itu untuk persamaan matematisnya ya. Import numpy snp. Oke ya, jadi ini untuk matematis ya. Jadi angka-angka matematis itu pakai ini. Kemudian import matplotlib pyplot ya, splt ya. plt style, ini stylenya ya, use gplot. Ini bisa pakai ini teman-teman, terus di run. Kernelnya bisa pakai Python. Oke nih ya, ini masih proses run.
Oh, ini bukan BAP. Oke ya. Nah, sekarang coba kita sudah ya. Jadi untuk fungsi importnya sudah jadi nampai untuk persamaan ya kayak array, kemudian matematika dan sebagainya itu pakai nampai. Kemudian untuk matplotlib itu digunakan untuk ngeplot ya, ngeplot data dan sebagainya ya. Pertama kita gunakan adalah PLT ini dulu teman-teman ya, PLT figure ya. Jadi kita tentukan terkait ukuran gambarnya dulu ya teman-teman ya. Di sini saya menentukan ukuran gambarnya 10 kali 10 misalnya ya. Ini jangan sampai typo ya teman-teman ya. Ini fix size. Ini bener kan? Fix size ya. Fix size ini sama dengannya 1, maaf teman-teman. Itu kemudian kita def sigmoid ya. Sigmoid. Kemudian T. Jadi sigmoid return. Ini harusnya kita belajar terkait ini teman-teman. Kita belajar terkait logistic regression. Nah, di dalam logistic regression itu ada fungsinya seperti ini teman-teman ya. Jadi ada persamaan linear atau fungsi linear, di mana kalau teman-teman belajar ya di SMA itu ada persamaan garis lurus. Nah, di situ ada koefisien, ada gradien, ada X ya. Dimana kalau teman-teman lihat untuk B1 itu merupakan gradiennya dan B adalah konstantanya ya, nilai konstantanya seperti itu. Gradien adalah kemiringan, itu kita bisa lihat dari perubahan delta X atau sumbu X sama sumbu Y ya. Perbandingan antara itu perbedaan sumbu X sama perbedaan sumbu Y. Itu nah, kemudian sigmoid sendiri itu adalah 1 dibagi 1 plus bilangan natural dipangkat min Y. Nah, Y-nya ini yang dimasukkan ke dalam fungsi sigmoid itu sendiri, teman-teman ya. Sehingga muncullah persamaan logistic function atau regresi logistik. Nah, jadi nanti regresi logistik itu yang benar-benar menentukan adalah dari ini variabelnya, teman-teman ya. Terutama variabel yang teman-teman ambil itu variabelnya apa. Kalau memang variabelnya ada 2 ya, misalnya tadi ya, ada tes yang pertama sama tes tulis yang kedua, kemudian dia menentukan apakah dia 0 tidak lulus, 1 atau dia lulus dari tes ujian SIM-nya seperti itu teman-teman. Sehingga variabel itu nanti yang akan mempengaruhi ya, X-nya yang akan mempengaruhi juga seperti itu ya. Ada X yaitu variabel bebas dan dia adalah variabel terikat seperti itu teman-teman. Nah, ini kita akan berusaha untuk mencoba untuk melakukan matematisnya di Python. Nah, itu apalagi untuk fungsi sigmoid ya teman-teman ya, itu 1 dibagi 1 plus E itu adalah bilangan natural. Kalau diterjemahkan di Python itu adalah eksponen pangkat minus Y. Nah, itu coba kita lakukan di situ ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita nulis fungsinya sigmoidnya 1 dibagi NP. Nah,
Kalau di anu apa? Kalau di Python untuk pangkat itu kalinya 2 kali, teman-teman. Jadi ini adalah mendefinisikan fungsi sigmoid. Nah, ini kita pakai nanti arrange ya. Jadi ini tulisannya gini, nanti kemudian ini arrange ya. Range-nya kita mau isi apa? Terserah teman-teman ya. Itu kita bisa isi sesuatu ya, misalnya min 6 sama 0.1. Ya, itu adalah range-nya ya. Teman-teman di plotnya nanti kita mau ngeplot di mana. Jadi plot range-nya nanti itu nanti yang masuk ke dalam T-nya ya. T-nya nanti itu seperti itu, teman-teman. Jadi T-nya nanti diisi itu. Min 66 6 sama 0,1. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, T-nya itu apa? T-nya itu ya tadi persamaan regresi linear tadi. Jadi kan ada untuk regresi linearnya tadi kan ada macam-macam ya, teman-teman ya. Ada B0 plus B dikali X. Nah, itu nanti dimasukkan angkanya berdasarkan itu, urutannya seperti itu, teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke Y value. Y atau Y aja nggak apa-apa sih, teman-teman ya. Sigmoid itu sudah kita definisikan. Kemudian di plot range ya. Jadi sigmoidnya apa? Kemudian di dalamnya itu adalah plot range ya. Plot range. Jadi sigmoidnya kita sudah mendefinisikan seperti ini. Kemudian ini kan T ya. T ini kan kita masih belum tahu. Nah, T-nya itu diganti ini. Bilangannya min 666 sama 0,1. Kemudian kita membuat kurva ya. Kurva plot. Maka PLT plot range. Kemudian Y. Kemudian ini warnanya. Warnanya teman-teman ini saya pengen warnanya black saja ya. Blue ya, atau blue. Oke, seperti ini. Nah, ini salah ya teman-teman ya. Nampi has no attribute arrange. Nah, ini salah. Bukan R-nya kebanyakan. Nah, ini. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai ini misalnya saya rubah. Nah, dia akan seperti ini. Jadi memang untuk fungsi sigmoid kita belajar fungsi sigmoid dulu ya teman-teman ya. Untuk fungsi sigmoid itu memang bentuknya seperti ini karena memang dia eksponen ya. Eksponen kecenderungan kurvanya itu seperti S. Nah, nanti kita coba untuk menentukan ya dari kurva ini, kurva sigmoid ini nanti kita coba tentukan gimana sih untuk variabelnya ya, setiap variabelnya itu seperti apa. Kemudian nanti hasilnya akan seperti apa. Yang jelas kalau teman-teman amati ya dari fungsi ini, yang paling pengaruh apa? Yang paling pengaruh adalah nilai T-nya. Nilai T-nya itu ada di sini ya. T-nya ini apa, teman-teman? Kalau teman-teman belajar yang ada yang sebelumnya saya sudah jelaskan, itu T-nya itu adalah regresi ya. Regresi linear. Yaitu Y sama dengan
B0 plus B1 kali X ya. Y-nya adalah variabel bebas, terikat, dan X-nya adalah variabel bebas. Kemudian ada B0 sama B1-nya itu adalah merupakan dari gradien maupun konstantanya di situ. Nah, itu pengaruh banget ya teman-teman yang mempengaruhi grafiknya ini. Nah, ini saya balikkan lagi ya di tadi. Jadi memang kita harus mempelajari secara matematis gimana sih perumusannya ya. Kalau teman-teman lihat di sini, memang secara rumus ya ini kan main Y ya, ini atau main T yang kalau misalnya kita rubah ke Python, dan Y-nya ini apa? Y-nya adalah yang ini, B0 plus B1 dikali X. Nah ini teman-teman yang membedakannya terkait nilainya ini ya. Jadi kenapa kok tadi diisi 3? Karena memang isinya ada 3. Dan itu nanti disesuaikan ya dengan ini. Seperti itu. Nah, kalau kita ngeplot dan kita membentuk seperti ini, ada beberapa parameter, yaitu adalah likelihood ya. Likelihood itu adalah garis dengan likelihood tertinggi maksimum ya. Itu nanti kita coba cari ya, maksimum likelihood. Dimana kalau teman-teman lihat ya, untuk S-nya itu nggak terlalu pojok sini juga enggak, di sini juga enggak, ke sebelah kiri nggak terlalu negatif maupun positif ya. Jadi dia pas di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini kita coba membuat itu ya, dan memang yang paling berpengaruh adalah di bagian Y atau T yang kita sudah definisikan tadi ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini coba kita ganti ya teman-teman. Ini kalau teman-teman bisa lihat, minus 6 itu adalah mulainya, dan 6 itu adalah akhirannya, dan 0,1 itu adalah pergerakannya ya. 0,1 itu mulai 0,1 ini dan sebagainya. Jadi 0,1 itu beneran nilainya yang akan diinput di sini. Nanti lama-lama akan seperti ini. Seperti itu teman. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi untuk sigmoidnya memang di sini nggak ditulis untuk Y sama dengan dan sebagainya ya. Enggak. Tapi kita asumsikan bahwa T ini adalah Y juga, yaitu persamaan regresi. Itu dimana misalnya persamaan regresi itu punya nilai hasilnya 0,1, kemudian coba dibuat seperti itu tadi ya, seperti itu teman-teman. Kalau itu misalnya hasilnya berapa dan sebagainya kan kita nggak tahu ya. Itu, nah terus kita coba rubah nih misalnya nilai T-nya ya. Nilai T-nya misalnya bukan 0,1 tapi 0,5. Coba gambarnya gimana? Nah dia juga akan berbentuk seperti ini. Jadi akan berubah teman-teman. Jadi T ini sangat berpengaruh terhadap fungsi sigmoidnya nanti yang kita akan plot. Nah, dan T ini apa? T itu adalah persamaan regresi linear. Dan di mana di dalam nilai T itu ada beberapa variabel ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, teman bisa lihat di sini. Ini atau 0,6 atau 0,8. Nah, ini seperti ini. Nah, dia akan berubah juga ya. Garisnya pun dia akan berubah juga. Ini agak kurang smooth ya garisnya. Saya rubah satu pun juga dia bisa. Nah, dia bisa berubah ya. Jadi yang merubah itu sebenarnya adalah di bagian T-nya ya. T-nya ketika saya rubah 1,5, 1, ini dia akan berubah. Loh. Dia akan semakin tidak smooth teman-teman ya, kalau misalnya dia semakin besar nilai T-nya. Dia akan semakin menjadi garis lurus kalau misalnya dia ya. Jadi kalau semakin kecil dia akan semakin smooth ya pergerakannya. Kalau kita lihat di sini, kalau semakin dia besar banget dia akan menjadi garis lurus. Karena memang ya range-nya kan
ya kita range-nya di min 6 sama 6 kayak gitu. Jadi harus kecil. Kalau range-nya mulai dari misalnya min 100 sampai 100. Kemudian ini 0,5 ya, dia akan bentuknya seperti ini kebacanya. Tapi kalau kita buat ini misalnya 50 ya. Bukan 50, 10 misalnya. Nah, dia akan kotak kayak ini. Jadi itu yang pengaruh ya teman-teman ya. Ini saya rubah lagi 6, ini 6. Ini misalnya saya rubah lagi 0,05 0,5 ya. Dia hasilnya seperti ini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini untuk yang sesi yang pertama. Jadi sebenarnya fungsi regresi itu seperti apa sih? Jadi fungsinya itu memang pakai sigmoid, dan memang dari sigmoid itu apa yang paling menentukan yaitu persamaan regresinya atau fungsi regresi yang ada di dalam sigmoid itu sendiri, teman-teman. Nah, di dalam sigmoid nanti kita melihat beberapa parameter, yaitu yang pertama adalah likelihood ya, di mana garis S yang paling bagus itu atau kurva sigmoid yang paling bagus nanti adalah yang di tengah-tengah ya. Dia tidak mengarah ke kelas positif maupun tidak terlalu mengarah ke kelas negatif. Nah, itu yang kita akan cari ya teman-teman. Gimana caranya kita mencari itu? Kemudian ada R-square yang mungkin kita harus ketahui ya untuk menentukan apakah memang dari kurvanya ini sudah bagus apa enggak, sudah sesuai apa enggak ya, bad fit atau enggak dan sebagainya. Nah, itu yang kita perlu lihat. Dan memang kalau teman-teman amati di sini ya, kalau 0 artinya kan tadi tidak lulus dan 1 artinya lulus. Nah, nanti kita bisa ketahui, oh ternyata dari hasil persamaannya ini kalau kita masukkan seperti ini hasilnya ini loh. Oh, kalau kita coba nih masukkan ya teman-teman ya, kalau saya punya ada 2 tes SIM, nanti probabilitasnya dia lolos berapa. Nah, nanti kita coba hitung itu ya. Cuma ya, kita masih bertahap dulu belajarnya, kita masih bertahap, kita masih mempelajari terkait secara matematis itu seperti apa. Kemudian kalau divisualisasikan dari matematis itu seperti apa. Karena memang bahasa pemrograman itu jangan sampai teman-teman belajar langsung mengambil modulnya aja ya atau library-nya aja, karena dengan menggunakan library-nya aja pun kita sudah oke dan kita nggak perlu melakukan ini. Cuma kalau teman-teman paham secara matematis ya, analitiknya paham, sense teman-teman untuk memahami logistik regression ini akan semakin baik gitu sih. Jadi memang dari matematisnya dulu teman-teman harus paham. Mungkin itu dari saya ya teman-teman. Kita mungkin bisa jumpa lagi di pertemuan. See you.